kebaikan-Mu, lewat kebenaran firman-Mu, dan berikan kami kapasitas supaya setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, kita yang siap mendengarkan sabda Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Shalom. Sepanjang bulan April kita terus mengingat akan kebaikan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Saya percaya jika kita sebagai umat Tuhan terus fokus kepada kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi umat yang limpah dalam ucapan syukur. Orang yang mengingat-ingat kebaikan Tuhan, maka saya percaya orang itu akan menjadi kuat sekalipun dia diperhadapkan kepada pergumulan. Kenapa? Karena dia tahu kasih Tuhan itu pasti menolong, memberkati kehidupannya. Orang-orang yang terus melihat kepada kebaikan Tuhan dalam hidupnya, maka saya percaya kita akan takjub akan karya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, salah satu karya Tuhan yang terbesar dalam hidup kita, firman Tuhan mencatat kita ini adalah umat yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan katakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan tahukah Bapak Ibu, firman Tuhan mencatat orang yang dipilih oleh Tuhan adalah orang-orang yang berbahagia. Orang yang dipilih oleh Tuhan adalah orang-orang yang senantiasa dalam hidupnya itu limpah dengan kebaikan Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Mazmur 65 ayat 5. Mazmur 65 ayat 5. Kita baca bersama-sama. Mazmur 65 ayat 5, 2, 3, iya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Setiap orang percaya adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan firman ini katakan orang yang dipilih Tuhan adalah orang-orang yang berbahagia. Dan janji Tuhan kepada kita, dan janji itu menjadi sama buat setiap orang, akan menjadi kenyang oleh kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, hebatnya kebaikan Tuhan itu bukan sesaat dua saat, bukan 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Tapi firman Tuhan mencatat kebaikan Tuhan itu tanpa batas. Itu sebabnya ketika firman katakan Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan. Artinya sepanjang waktu, sepanjang masa, Tuhan akan senantiasa melimpahkan kebaikannya bagi setiap anak-anak Tuhan. Tapi faktanya, sekali lagi Bapak Ibu, ada orang yang hidupnya limpah dengan kebaikan, tapi ada juga anak-anak Tuhan yang mungkin melihat kebaikan Tuhan itu belum limpah dalam hidup. Berarti kalau kita lihat dari fakta ini, maka kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Ternyata ada yang menghalangi kebaikan Tuhan itu bisa limpah dalam hidup kita. Sekali lagi firman Tuhan mengingatkan, kalau kita menyembunyikan pelanggaran, maka ketika kita sembunyikan pelanggaran itu, itulah yang akan menjadi penghalang bagi kita untuk mengalami kebaikan Tuhan. Kita buka firman Tuhan Amsal 28 ayat 13. Sekali lagi pada pagi hari ini, setiap anak-anak Tuhan kita harus mengalami terobosan iman. Kita harus limpah dengan kebaikan Tuhan. Apapun yang menjadi penghalang bagi kita untuk mengalami janji Tuhan, limpah dengan kebaikan Tuhan, kita harus berkata, kita siap menanggalkannya.
Firman Tuhan kita baca bersama-sama, 2, 3, ya. Siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Saya percaya setiap orang kalau ditanya apakah engkau mau dalam hidupmu mengalami keberuntungan, orang akan katakan yes, saya mau. Apakah engkau mau menjadi anak Tuhan yang disayangi oleh Tuhan? Mereka berkata, saya rindu disayangi oleh Tuhan. Firman ini jelas katakan, kalau kita mau mengalaminya, maka kalau kita memiliki pelanggaran di hadapan Tuhan, maka kita bukan hanya mengakuinya, tetapi harus ia meninggalkannya, Bapak. Jangan suka menutupi dosa, jangan suka menutupi pelanggaran dalam hidupmu, karena itu akan menjadi penghalang bagimu untuk mengalami kebaikan-kebaikan yang Tuhan hendak nyatakan di tengah-tengah kehidupan. Kita lihat di dalam kitab Hakim-Hakim 2, Hakim-Hakim 10, kita baca di ayat 6 sampai dengan ayat 11. Judul perikopnya, Israel ditindas oleh Bani Amon. Semua kita tahu orang Israel, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Bahkan Tuhan tidak segan-segan mengatakan umat kesayanganku. Bahkan Tuhan berkata atasnya namaku disebut. Sama halnya dengan kita. Kita adalah umat pilihan Tuhan dan atas kita nama Tuhan disebutkan. Tetapi dari judul perikop ini kita bisa melihat kenapa Tuhan sampai membiarkan, kenapa Tuhan sampai mengizinkan bangsa Israel ditindas oleh Bani Amon. Kita baca secara bergantian, saya akan membaca ayat ke-6, Bapak Ibu membaca ayat ganjilnya. Kita baca sampai dengan ayat 16. Orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Asitoret, kepada para Allah orang Aram, para Allah orang Sidon, para Allah orang Moab, para Allah Bani Amon, dan para Allah orang Filistin. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka dan kepada Dia mereka tidak beribadah. 7. Dalam tahun itu juga orang Israel ditindas dan diinjak mereka. 18 tahun lamanya mereka memperlakukan demikian semua orang Israel yang di seberang sungai Yordan, di tanah orang Amori yang di Gilead. 9. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, katanya, kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami, lalu beribadah kepada para Baal. 11. Orang Sidon, suku Amalek dan suku Maon yang menindas kamu ketika kamu berseru kepadaku. 13. Pergi sajalah berseru kepada para Allah yang telah kamu pilih itu, biar mereka lah yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak. 15. Dan mereka menjauhkan para Allah asing dari tengah-tengah mereka, lalu mereka beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Sekali lagi Bapak Ibu, apa yang menyebabkan bangsa Israel ditindas oleh Bani Amon dan juga bangsa-bangsa lain bukan karena Tuhan tidak mengasihi mereka.
Firman Tuhan jelas mengingatkan karena bangsa itu mengabaikan kebaikan Tuhan. Dan mereka menyembah kepada Allah lain. Hari ini kita bisa cek dalam kehidupan kita. Apakah kita juga berlaku seperti orang Israel? Kita mungkin sering kali melupakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Atau mungkin kita sedang menyembah Allah lain. Tapi saya masih Kristen berbeda. Allah lain adalah sesuatu yang kita tempatkan melebihi kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi, Allah lain ketika kita menempatkan sesuatu lebih besar daripada Tuhan dalam hidup kita, itu menjadi Allah lain dalam kehidupan kita. Ketika kita tempatkan rasa takut, rasa khawatir kita di atas kebesaran kemegahan Allah dalam hidupmu, maka engkau sedang menempatkan Allah lain lebih daripada Tuhan. Banyak orang menempatkan pergumulannya seakan-akan pergumulan itu jauh lebih hebat daripada Allahnya, sehingga dia lebih mengagumi persoalannya daripada kebesaran Tuhan dalam hidupnya. Itu sama dengan engkau menempatkan Allah lain dalam hidup. Ada orang yang menempatkan cara berpikirnya seakan-akan jauh lebih hebat daripada tuntunan Tuhan dalam hidupnya. Itu berarti engkau sedang menempatkan Allah lain dalam hidup. Firman ini mengingatkan kenapa bangsa ini ditindas. Sebenarnya Bapak Ibu, nggak perlu bangsa ini mengalami keadaan yang tidak baik karena mereka memiliki Allah yang sangat berkuasa. Sekali lagi, mereka memiliki Allah yang sanggup menuntun memberkati kehidupan mereka. Tetapi 18 tahun bangsa ini ditindas karena nggak sadar-sadar, Bapak Ibu. Kita sering kali melakukan dalam kehidupan ini sesuatu yang itu saja kita kerjakan, padahal kita tahu tidak ada hasilnya, tapi terus kita lakukan. Kita biarkan rasa khawatir, rasa takut, kita mengagumi masalah-masalah kita dibandingkan kita punya Allah dalam kehidupan kita. Dan terus bertumpu dalam posisi yang sama, tidak tahu berapa tahun, sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel ini. Tuhan gak malu menyebut mereka, engkau adalah bangsa kesayanganku, umat pilihanku, kata Tuhan. Tapi lihat firman Tuhan mengingatkan, Allah itu adalah Allah kasih. Allah kita itu kasih, Bapak Ibu. Itu sebabnya kenapa begitu bangsa itu pohon ampun di hadapan Tuhan dan kembali menyembah Allah, maka dalam sekejap waktu Tuhan berubah kasih dalam hidup mereka. Di ayat 16b tadi dikatakan, maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Begitu kita mohon ampun di hadapan Tuhan, Tuhan tidak hitungkan dosa pelanggaran kita. Itu sebabnya kenapa Mazmur 30 ayat 6a dikatakan, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Inilah Allah yang kita sebut. Sesaat saja. Begitu kita mohon ampun, maka firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, Allah itu setia dan adil. Begitu kita katakan, Tuhan ampuni aku, sebagaimana firman-Nya katakan tadi. Begitu kita akui ketika kita tinggalkan, maka kita akan menjadi anak-anak yang disayangi oleh Tuhan. Kita bisa lihat dalam Alkitab, bukan kurang besar dosa yang dilakukan oleh Daud. Mulai dari rancangan pembunuhan, kemudian mulai mengambil istri orang. Sekali lagi Bapak Ibu, dia menutupi segala pelanggarannya. Selama itu dibiarkan ditutupin, maka Tuhan murka dengan hidupnya. Tapi lihat Alkitab catat, begitu dia mohon ampun, maka kemurahan demi kemurahan Tuhan, kebaikan demi kebaikan Tuhan,
berlimpah dalam kehidupan Daud. Sampai-sampai Tuhan berkata, kepadanya lah aku berkenan. Kemudian kita lihat ketika Tuhan hendak menunggang balikkan kota Niniwe, karena bangsa ini begitu jahat di mata Tuhan. Tetapi sekali lagi murka Tuhan itu sesaat, Bapak. Ketika Yunus menyampaikan tentang dosa dan pelanggaran mereka, Niniwe bertobat, mereka berbalik menyembah Allah, mereka berpuasa dan Alkitab catat. Maka Tuhan sekali lagi mengampuni mereka dan memulihkan kota Niniwe. Kita buka dalam Yunus 3 ayat 10. Yunus 3 ayat 10. Kita baca bersama-sama 2, 3, ya. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang hendak dilaksanakannya terhadap mereka, dan Ia pun tidak jadi melakukannya. Allah kita kasih. Dia mau setiap orang ingin mengalami kasih Tuhan dalam hidupnya. Allah itu kasih. Sehingga dia mengutarakan dalam kitab 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak pernah menginginkan ada seorang pun yang mengalami kebinasaan dalam hidupnya. Ini Tuhan kita. Kenapa anak-anak Tuhan, kalau kita kenal siapa Allah yang kita sembah, maka sekali lagi kita pasti akan menjadi anak-anak Tuhan yang limpah dalam ucapan syukur. Walaupun kita mungkin selama ini tanpa sadar begitu banyak dosa, pelanggaran yang kita lakukan dan Tuhan mengingatkan. Begitu kita akui, kita tinggalkan dosa pelanggaran itu, maka firman Tuhan mencatat kita akan menjadi anak-anak kesayangannya Tuhan. Tuhan tidak pernah menginginkan seorang pun binasa, karena kita ini adalah umat yang sudah dipilih oleh Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang menghalangi kebaikan Tuhan atas hidup anak-anak Tuhan adalah ketika kita membiarkan kesalahan orang lain tanpa kita ingatkan. Sekali lagi, ketika kita membiarkan orang lain terjerumus salah, tapi kita tidak ingatkan, ini pun akan menutup kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita buka di dalam Amsal 28 ayat 23. Amsal 28 ayat 23. Kita baca bersama-sama 2, 3, iya. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Ternyata Tuhan gak mau anak-anak Tuhan itu menjilat. Sekali lagi Bapak Ibu, karena engkau punya Tuhan yang hidup dalam kehidupan. Alkitab catat, siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Menjilat itu ABS. Kalau di kantoran mungkin kalian paham. Asal Bapak senang, mau bosnya korupsi pun dibiarkan. Dia sudah tahu ini akan menjerumuskan bosnya, tapi dibiarkan. Dia tidak berani mengingatkan dengan alasan segan dan lain sebagainya. Dia sudah tahu mereka ini pasti akan terjerumus, tapi dibiarkan. Peduli amat, yang penting bukan aku. Sekali lagi Bapak Ibu, itu akan menjadi penghalang berkat dalam hidup. Karena firman Tuhan mencatat, siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Menegur itu berbicara tentang kasih. Karena kita mengasihi orang, makanya kita ingatkan. Nah, apa yang firman Tuhan katakan yang membuat orang yang membiarkan orang lain salah, tapi menjadi penghalang bagi kita mengalami kebaikan Tuhan? Coba kita buka Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17. Kita baca bersama-sama 2, 3, ya. Jadi jika seorang tahu
bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ternyata kalau kita abaikan pun Alkitab catat, ternyata kita menjadi orang yang berdosa. Sekali lagi Bapak Ibu, apapun yang menjadi alasan yang kita bangun ketika kita melihat orang lain melakukan dosa pelanggaran dan kita diam saja, mau dengan alasan sungkan, mau dengan alasan takut, mau dengan alasan peduli amat dengan kesalahan dia, yang penting aku enggak, ternyata bagi Tuhan itu adalah fatal. Engkau harus ingatkan orang, karena ada kasih Allah dalam kehidupanmu. Di dalam Amsal 27 ayat 5 firman Tuhan katakan, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ternyata memang Tuhan mengingatkan, sampaikan kebenaran. Sampaikan kebenaran. Sekali lagi Bapak Ibu, di sini kalau kita lihat, ternyata yang paling penting adalah niat kita menyampaikan kebenaran. Kita mengingatkan mereka karena kita mengasihi mereka. Bukan mau mempermalukan mereka, bukan mau mencukuskan, bukan karena kita ini. Nah, kalau korupsi seperti ini kita bilang mereka. Kemudian kita ingatkan, kok korupsi kan? Karena kita nggak kebagian. Bukan itu yang dimaksud. Kita menegur karena kita mengasihi dia. Sekali lagi firman Tuhan mengingatkan bagaimana Daud mengingatkan akan kesalahan Saul. Kita tahu Saul ini adalah orang yang ambisius terhadap kekuasaan, sehingga dengan segala cara dia berusaha untuk membinasakan Daud. Dalam satu momen, dalam satu kesempatan, ketika Tuhan mengizinkan Daud untuk punya kesempatan membinasakan Saul, tapi justru itu dipergunakan oleh Daud bukan melakukan dosa, tapi yang dilakukannya adalah mengingatkan akan kesalahan Saul. Kita buka dalam 1 Samuel 24. Kita baca ayat 10 sampai dengan ayat 12. 1 Samuel 24 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Ini ketika Daud sudah berhasil memotong punca jubahnya. Kalau mungkin sekarang kerahnya sudah berhasil dipotong. Kemudian dia ngomong kepada Saul. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu. Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dalam gua itu ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu ayahku, dia bilang, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini, sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Mengapa ketika kita menegur orang tapi dengan kasih, dengan niat yang baik, itu justru mendatangkan kemurahan Tuhan. Karena setiap orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, kita harus sadari kita ini menjadi media itu untuk melakukan kebenaran. Sekali lagi Bapak Ibu, kita ini dipilih oleh Tuhan bukan tanpa tujuan, tetapi kita ini menjadi media, menjadi alatnya Tuhan untuk menyelamatkan orang lain. Coba perhatikan, mungkin di rumah kita ada orang yang gak ke gereja. Kita tahu orang ini pasti akan mengalami keadaan yang tidak baik, tapi seringkali karena sungkan, karena takut, kita biarkan.
karena dosa. Kita tahu ada sahabat kita yang asal bicara berpikirnya negatif terus, tapi kita biarkan. Kenapa kita tidak sampaikan kebenaran? Supaya yang tadinya semua ceritanya adalah cerita-cerita yang negatif, itu berubah menjadi kebaikan. Setiap anak-anak Tuhan kita dipilih, sekali lagi, menjadi alatnya Tuhan untuk menyatakan kebenaran. Ada orang yang gampang sekali khawatir. Ada orang yang gampang sekali bersungut-sungut. Dia tinggal dekat dengan anak Tuhan. Tapi anak Tuhannya gak peduli dengan orang ini. Engkau salah di hadapan Tuhan. Kita harus ingatkan mereka. Sampaikan kebenaran kepada mereka. Sekali lagi firman mengingatkan kita ini adalah alat Tuhan untuk menyelamatkan orang lain. Yang kedua, ingat satu hal, Tuhan tidak pernah menginginkan seorang pun yang binasa. Jangan SMS loh. Senang melihat orang susah. Nah, saya. Tapi dia ingatkan kebenaran. Atau juga lebih parah lagi kalau dia susah melihat orang lain, senang kita merepot lagi. Kita senang melihat orang susah saja, ini berbahaya. Apalagi kalau kita susah melihat orang lain, senang. Dan Alkitab catat, kalau kita melihat orang lain satu dalam dosa pelanggaran, maka sekali lagi sebagai anak-anak Tuhan, engkau harus menyampaikan kebenaran kepada mereka. Makanya kenapa firman mengingatkan, setiap kita ini adalah saksinya Tuhan. Setiap kita ini dipilih oleh Tuhan untuk menjadi terang di tengah-tengah kehidupan. Jangan biarkan orang lain jatuh di hadapan kita. Tapi saya sudah sampaikan pendeta. Tapi dia tidak mau berubah, itu bukan bagian kita. Karena kita sudah kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Orang lain berubah atau tidak berubah itu urusannya dengan Tuhan. Yang jelas kita sudah mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Firman Tuhan tadi mengingatkan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sekali lagi ini akan menghalangi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Orang yang menyembunyikan dosa dan pelanggaran itu sama dengan dia menutup kemurahan Tuhan. Tanggalkan kedua ini dari dalam hidup kita. Sebab keinginan Tuhan, setiap orang yang sudah Tuhan pilih mendekat kepadanya, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kita adalah orang-orang yang seharusnya mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Saya undang umat Tuhan kembali berdiri. Kita baca sekali lagi dalam kitab Mazmur 65 ayat 5. Inilah yang Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan kita. Mazmur 65 ayat 5. Kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadikannya dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Inilah keinginan Tuhan buat setiap kita anak-anak Tuhan. Dia menjanjikan kebaikannya bukan hanya waktu sesaat, bukan hanya dalam 1 bulan, bukan hanya dalam 1 tahun, tetapi firman Tuhan mengingatkan kebaikan Tuhan akan dinyatakan di sepanjang waktu kehidupan kita. Itu sebabnya di dalam ayat 12a-nya di kitab Mazmur 65 tadi, Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu.
Tuhan mau siapapun kita pada hari ini, engkau harus hidup dalam janji Tuhan. Tetapi pagi ini Tuhan mengingatkan apa yang menghalangi kita untuk boleh terus menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kalau engkau menyembunyikan pelanggaran di hadapan Tuhan, jangan sembunyikan dosa dan pelanggaran. Akui di hadapan Tuhan dan janji Tuhan bagi setiap orang yang mengakuinya, maka sekali lagi mengakui dan meninggalkan akan membuat kita menjadi anak-anak yang disayangi oleh Tuhan. Dan kalau kita melihat saudara, teman kita mengalami dosa dan pelanggaran, maka bagian kita harus mengingatkan mereka supaya kembali kepada jalan Tuhan. Ada satu posisi yang Tuhan taruh di dalam diri kita supaya setiap kita